Hai, halo pemirsa, apa kabar Anda? Saya berharap Anda sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia selalu. Natal telah tiba, dan saya percaya bahwa Natal membawa sukacita dan juga kedamaian bagi Anda, khususnya sahabat-sahabatku umat Kristiani. Natal bisa membawa inspirasi, kekuatan, dan juga semangat baru dalam setiap pilihan hidup yang kita jalani. Dan pemirsa, dalam DK Show edisi spesial Natal kali ini, saya akan mengajak Anda untuk kita akan menyimak kisah-kisah inspirasi dari pilihan hidup yang diambil oleh tamu istimewa saya. Dan kita akan bicara tentang terang bagi sesama. Inilah DK Show. Ya pemirsa, dalam perayaan Natal, umat Kristiani mensyukuri kehadiran Tuhan yang berkenan turun ke dunia, masuk ke dalam hiruk-pikuk kehidupan manusia. Dan rasa sukacita akan kehadiran Tuhan diwujudkan dengan ikut turun tangan menyelesaikan berbagai persoalan di negeri ini. Dan tentunya atas nama kasih pemirsa, dua narasumber saya yang berikut ini telah membuktikan aksi nyata yang menembus sekat apapun, batas apapun. Langsung saja kita sambut tamu istimewa saya, Albertine Enda dan Valencia Mikeranda. Hai, apa kabar? Ketemu lagi. Sehat? Sehat Thank selalu. you. Mbak Sili. Hai, apa kabar? Saya selalu ingat Sili itu kan nama ininya apa? Sosmed lah. Sosmed, Iya, betul. ya kan? Tapi masih aktif kan? Sosmed? Sangat aktif. Sangat, apalagi Mbak E. Oke. Iya. Terima kasih sudah jadi tamu istimewa saya. Sama-sama. Besok Natalan di mana rencananya? Saya kebetulan tahun ini di rumah. DRS ya, di rumah saja ya. Sama, saya juga di rumah aja. Sama, di rumah saja. Oke, rencananya kumpul sama siapa aja? Apa ada program khusus misalnya sama keluarga, sahabat, teman-teman? Mungkin karena udah 10 tahun saya nggak pernah Natal dan Tahun Baru di Jakarta baru kali ini. Ya. Jadi mungkin saya akan bikin acara kumpul-kumpul ya, keluarga, teman semua di rumah. Nah, termasuk juga teman-teman satwa ya. Oh iya, nah itu juga saya mau tanya nanti ya. Ternyata temennya tambah banyak sekarang ya. Kalau Mas Sili gimana rencananya? Iya, karena tahun ini papa saya kebetulan dipanggil Tuhan, jadi kami sekeluarga rencananya mau ngumpul. Jadi ini tahun pertama tanpa papa ya? Tanpa kedua orang tua. Oh iya, iya. Jadi kumpulnya di Makassar. Di Makassar? Iya. Itu tempat lahir saya itu, di Makassar. Ada hubungan apa dengan kota Makassar? Saya besar di sana. Besar di sana? Iya. Oh, kalau saya bilang besar di sana, nanti bohong. Karena saya di mana-mana membesar. Nah, sekarang update dong kegiatan masing-masing. Sekarang ini Mbak Aya lagi garap apa nih sekarang? Ya, kalau buku saya pasti selalu penuh ya. Banyak deadline akhir tahun, itu juga yang membuat saya berpikir untuk nggak liburan akhir tahun. Banyak yang harus saya kerjakan karena bulan Januari saya ada launching 3 buku. Januari? Jadi saya buku harus ada buku biografinya Pak Ciputra. Oh, Pak Ci, terus? Pak Ciputra juga ada buku kisahnya Bu Ani. Oh, Bu Ani Yudhoyono. Betul. Oh. Dan ada juga buku Susi Susanti. Itu buku keren harapan saya terbesar ya. Jadi saya betul-betul harus mengawal post productionnya. Dan saya pikir sudahlah liburan bisa lain waktu. Kalau yang lainnya yang di luar dari menulis pasti soal satwa, nggak jauh-jauh. Jadi sekarang saya sedang hangat-hangatnya mengurus shelter. Nah. Sejak bulan Juni saya mengelola shelter Melati namanya. Shelter Melati. Iya, awalnya itu dulu kan seorang ibu yang mengelolanya namanya Bu Ismawati, yang dia menolong anjing. Saya juga membantu beliau sudah 4 tahun. Kami aktif sekali kan merescue, membawa ke klinik, menolong sampai jumlahnya ratusan. Tapi kemudian sejak bulan Juni kemarin beliau terusir dari tempatnya karena anjingnya sudah begitu banyak dan dia betul-betul tidak tahu akan tinggal di mana dengan 174 anjing. Saya pikir waktu itu beliau sendiri yang ngurusin. Iya, dengan ibunya yang sudah tua dan saya pikir selama ini saya membantu beliau jarak jauh atau menjenguk sesekali. Tapi ketika dia berhadapan dengan persoalan begini sulit, saya pikir dia butuh orang lain. Dan akhirnya saya cuma pikir, saya juga berdoa ya, saya apakah mampu dan sanggup. Tapi saya pikir saya harus jalan karena bagaimanapun saya merasa lemah, dia jauh lebih lemah dibanding saya. Betul. Akhirnya saya kuatkan hati dan ternyata berhasil mendirikan satu shelter yang cukup baik ya keadaannya. Ada seseorang dengan baik menyewakan tanahnya seluas 3.700 meter di Pondok Cabe. Pondok Cabe Ya, dan saya membuat taman, membuat rumah panggung, membuat
ruang-ruang bagi 174 anjing, juga ada dokter yang secara teratur datang, ada 4 kennel boys dengan makanan yang cukup. Itu saya bahagia sekali. Sampai hari ini saya masih tetap mempertahankan supaya manajemennya berjalan baik. Iya. Dan harus dikelola secara profesional ya. Pada akhirnya saya paham bahwa saya memang mungkin didorong Tuhan untuk masuk supaya saya juga bisa membenahi bagaimana keadaan dari ratusan anjing itu. Bu Ismawati memiliki hati emas, hati yang sangat baik, tapi beliau tentu dengan keterbatasannya dia tidak bisa melakukan hal-hal yang sempurna untuk merawat anjing. Jadi dia butuh orang lain. Saya datang untuk bisa menyempurnakan keadaan itu. Gitu. Dan Anda merasa tangan Tuhan bekerja di sini? Sangat. Karena bayangkan 174 anjing. Saya punya 10 anjing di rumah dan saya tahu biaya untuk membiayai itu memerlukan uang, perhatiannya dan segala macam kalau sakit. Bayangkan 174 dalam keadaan yang satu habis kejepit. Ada jembatan misalnya jatuh kejepit. Ada yang satu lagi udah dalam keadaan kayak tengkorak karena menderita di suatu rumah. Satu lagi mungkin habis dipukulin. Semua anjing yang datang itu tidak dalam keadaan normal. Juga ada kucing-kucing di sana. Jadi saya pikir kalau ini tidak datang dari mukjizat dari Tuhan, rasanya mustahil. Dan itu saya percaya bahwa tiap hari saya bilang ke Bu Isma berdoa terus. Karena kita bisa sampai hari ini mustahil karena cuma 4 tangan kita. Pasti ada kekuatan lain yang membuat kita sampai hari ini bisa melihat anjing-anjing makannya cukup banyak. Dan mereka bisa lari-larian di taman berumput yang sangat luas gitu. Ya, semua itu perlu yang namanya ada bumbu cinta. Iya kan? Nah, bicara soal cinta, di tempat Mbak Sri gimana perkembangannya nih? Terakhir kita ketemu kayaknya udah setengah tahun ya? Iya, betul. Jadi sekarang ini waktu kita ketemu sudah ada 5 rumah singgah ya. Dan sama seperti Mbak AE, di Rumah Harapan juga yang kita tampung adalah anak-anak yang kondisinya sudah almost losing hope, jadi udah hampir kehilangan harapan. Tapi selalu ada harapan di sana ya? Luar biasanya adalah di Rumah Harapan ini kemudian kita bisa melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan menyempurnakan anak-anak yang tadinya udah koma, udah nggak bisa apa-apa, tiba-tiba bisa nyanyi, bahkan bisa berjalan. Itu puji Tuhan sekali ya, ada anak yang bahkan udah berdarah dari mata, dari telinga, dari hidung. Tapi kemudian bisa sembuh dan akhirnya bisa pulang dan sekolah kembali. Jadi kita merasa Tuhan kalau bisa kita nggak pengen cuman berhenti sampai di sini. Kalau kita diizinkan, kita pengen hadir di semua kota besar di seluruh Indonesia, memberikan harapan baru bagi adik-adik lain di luar sana gitu. Dan belakangan ini kami sibuk bikin startup untuk cabang-cabang baru karena next year kita plan bikin 5 kota. Di 5 Di mana kota. aja tuh rencananya? Semarang di Januari, kemudian April kita move ke Jawa, di Surabaya, kemudian Medan, terus ada Jambi, Padang, Kalimantan sama Manado. Oh iya, Indonesia Tengah dan Timur dong Iya. ya? Makassar sih udah ada, tapi ternyata Makassar ini juga tidak cukup bisa mencakup semuanya karena kan Indonesia Timur ini banyak sekali ya. Iya. Tapi saya selalu percaya bahwa bagaimanapun kondisinya selalu ada harapan. Iya. Ya kan? Oke, kita break dulu, kita lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bareng saya dalam DK Show.